video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang menerima dan menolak pesanan khusus. Saya Azhara Zafir Amara dengan NIM 2305081041. Saya Rizal Huta Barat dengan NIM 2305081033. Saya Kevin Yusya Hondo dengan NIM 2305081101. Hai, saya Nomi Syagian dengan NIM 2305081069. Saya Sinda Paviastorus Pane dengan NIM 2305081029. Selamat pagi semuanya. Pagi jalan. Baik, di sini ada contoh soal. Nah, dari yang kita pelajari, kita akan menentukan 4 tahap dalam pengambilan keputusan. Dari kalian semua ada yang tahu tahap pertama? Saya bisa. Tahap pertamanya yaitu menentukan masalah. Di kasus ini, PT Polmed Snack mendapat tawaran pesanan khusus sebanyak 3.000 kotak pada harga 2.500 per kotak, yang dimana perusahaan itu masih memiliki kapasitas yang menganggur sebesar 4.000 kotak. Nah, masalahnya apakah pesanan khusus ini harus diterima atau ditolak? Dilihat dari dampak keuangan jangka pendek dan pertimbangan manajerial. Saya tahu tahap kedua. Tahap kedua itu identifikasi alternatif. Nah, ini dia identifikasi alternatifnya untuk contoh kasus ini, di mana di alternatif 1 kita menerima pesanan khusus dan alternatif 2 kita menolak pesanan khusus. Kira-kira mana ya alternatif yang paling baik kita pilih? Nah, yang ketiga itu ada informasi yang relevan. Cara kita membuatnya itu dengan membuat tabel analisis diferensial. Di mana di sini dengan sebagai contoh dia itu adalah PT XYZ, kita ibaratkan XYZ ini memproduksi sebesar kapasitasnya itu sebesar 12.000, tapi pesanan biasanya sebesar 8.000. Di sini kita bisa ketahui sebesar 8.000 dengan dia harga pokok normalnya itu sebesar harga jual sebesar 4.000 per kotak. Kita kalikan dia mendapatkan 32.000. Dan alternatif keduanya itu juga sama sebesar 32.000 dan tidak memiliki perbedaan. Nah, yang kedua itu dia menerima pesanan khusus sebesar 3.000, kita bisa lihat dari sini, dengan harganya itu sebesar 2.500 per kotak. Nah, oleh karena itu kita kalikan kedua hal tersebut mendapatkan 7.500. Kita tambahkan menjadi 39.500. Yang ini tinggal kita turun ke bawah dan hasilnya dari sini merupakan perbedaan untuk dimasukkan ke dalam sini yang sebesar 7.500 hasilnya dari sini. Nah, yang kedua itu adalah beban variabel, di mana beban variabel itu 8.000 kotak untuk produksi biasanya dikalikan dengan 3.000. 3.000-nya itu didapat dari sini. Biaya bahan baku 1.500, 750, 450, 300 dan ketika ditotalkan mendapatkan sebesar 3.000. Kita kalikan dengan 3.000 mendapatkan sebesar untuk alternatif pertama itu sebesar 24.000 dan alternatif kedua juga sama sehingga tidak menghasilkan perbedaan. Nah, untuk yang alternatif ketiga itu kedua maksudnya ada 3.000 untuk pesanan khususnya dikalikan dengan sama 3.000 dari sini. Nah, menghasilkan dia sebesar 9.000 untuk merupakan perbedaannya sebesar 9.000. Adapun margin kontribusi di mana hasil dari 39.000 dikurangi dengan 24 juta dikurangkan dengan 9 juta menghasilkan 6.500. Sama halnya juga dengan untuk alternatif kedua dan untuk alternatif yang perbedaan. Yang ketiga ada beban tetap, di mana beban overhead dan administrasi sebesar 6 juta. 6 juta dan untuk alternatif kedua juga sebesar dia 6 juta. 4 juta dan 2 juta ini merupakan hasil dari pecahan dari 6 juta itu 4 juta dan 2 juta. Dan untuk laba bersihnya selisih antara margin kontribusi 6,5 juta dengan beban tetapnya yaitu 6 juta untuk menghasilkan sebesar 500.000 untuk alternatif yang pertama, dan untuk alternatif yang kedua selisih antara 8 juta dengan 6 juta menghasilkan 2 juta, dan untuk perbedaannya menghasilkan 1.500.000. Jadi untuk kesimpulan diferensial revenue-nya itu ada sebesar 7.500.000, kita bisa lihat dari sini.
Dan untuk diferensial costnya sebesar 9.000 dari sini hasil dari beban variabelnya, dan untuk yang diferensial income yang laba bersih berbeda ada sebesar 1.500.000. Jadi tahapan yang keempat yaitu keputusan. Dari perhitungan analisis diferensial kita jadi tahu bahwa alternatif kedua itu menghasilkan laba yang lebih besar yaitu 2 juta. Maka keputusan yang kita ambil adalah menolak pesanan khusus. Nah, sekarang paham kan? Dalam mengambil 4 tahap pengambilan keputusan, kita akan pertama menentukan masalah, yang kedua identifikasi alternatif, lalu yang ketiga ada informasi yang relevan, dan yang terakhir ada membuat keputusan. Nah, jadi udah paham kan sekarang? Sudah, Jara. Terima kasih. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan dadah. Dadah. One is the loneliest number that you